Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sebelumnya, pernahkah terbenat di pikiran sahabat sekalian, kenapa harus ada hari raya Idul Adha? Kenapa harus dirayakan dan asal-usul Idul Adha itu sendiri? Kali ini kita akan membahas asal-usul Idul Adha. Sahabat Marim rahimakumullah. Umat Islam akan merayakan Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hal ini diwujudkan dengan penyembelihan hewan kurban setelah sholat hari raya. Penyembelihan hewan kurban ini diterangkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan dua khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan Islam." Sejarah Idul Adha bermula dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Hal ini berdasarkan pada suatu kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat yang menerangkan tentang hal ini adalah firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, "Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu.' Dia Ismail menjawab, 'Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.'" Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, anak yang dimaksud adalah Nabi Ismail alaihissalam yang lebih tua daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Ini merupakan kesempatan kaum muslim dan kaum ahli kitab. Bahkan di dalam nas kitab-kitab mereka disebutkan bahwa ketika Ibrahim alaihissalam mempunyai anak Ismail, ia berusia 86 tahun, dan ketika beliau mempunyai anak Ishak, usia beliau 99 tahun, jelas Ibnu Katsir. Diceritakan pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Ketika ia Ismail telah sampai pada usia sanggup bekerja bersama Ibrahim alaihissalam, Ubaid ibnu Umair mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Hadis yang menyatakan hal ini terdapat dalam kitab-kitab sittah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid Ikrimah, Syaid ibnu Jubair, Atta al-Khurasani, dan Zaid ibnu Aslam dan lainnya. Maksud dari firman-Nya, ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya, adalah tumbuh dewasa dan dapat berpergian dan bekerja seperti yang dilakukan ayahnya. Saat ia Ibrahim membaringkan putranya yang siap untuk disembelih, dan keduanya tunduk serta berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka digantilah Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor sembelihan yang besar. Sejumlah riwayat mengatakan kambing gibas. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Quran Surah As-Saffat 103 sampai dengan 109. Menurut Ibnu Abbas, sembelihan sebagaimana diceritakan dalam ayat di atas merupakan kurban yang pertama dalam Islam. Dan hukum kurban di hari raya Idul Adha menurut ketetapan jumhur ulama adalah sunnah bagi setiap orang yang mampu. Demikianlah kisah singkat atau asal-usul terjadinya hari raya Idul Adha. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam sejarah Islam. Dan bagi yang belum pernah berkurban, saya doakan tahun depan bisa berkurban. Teruntuk buat diri saya sendiri, mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.